Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum atsani min syahri Ramadan. Nuwasil qira'atana fi tafsir surah Al-Baqarah. Kita kembali melanjutkan pada pagi hari ini 2 Ramadan. Alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita pada bulan yang berbarokah ini. Amin. Nah, salah satu upaya kita untuk mengisi waktu kita agar lebih berbarokah adalah dengan memahami, mentadaburi Al-Quran. Ya, salah satu caranya juga adalah dengan membaca tafsir ini. Kita kemarin telah membaca tafsir ayat 79 dan yang sebelumnya. Nah, bagaimana mereka ahlul kitab, Yahudi, Nasrani mengubah, mengarang isi Al-Quran atau kitab mereka, Taurat, Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, mereka ubah-ubah agar mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang disebutkan samanan qalilah, cuman hanya harga yang sedikit. Nah, fawailul lahum, maka celaka bagi mereka. Dari dua sisi. Yang pertama celaka bagi mereka karena telah menyimpangkan agama, dan yang kedua celakalah bagi mereka karena telah mengambil harta-harta manusia. Nah, ini apa namanya, sungguh kerugian yang sangat besar. Kemudian disebutkan kemarin bahwasannya ini bukan hanya untuk ahli kitab Yahudi, Nasrani, namun juga untuk orang-orang dalam agama Islam yang mereka menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Ya, mereka membuat kebid'ahan dengan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, hadza min indillah, ini dari Allah. Demikian katanya ma'qulus salaf, yang dipahami para ulama kita. Ini adalah usuluddin, kita harus yakini. Padahal itu adalah kebid'ahan. Maka ancaman ini juga berlaku bagi mereka, kalangan orang-orang ahlul ahwa, seperti orang-orang Rafidhah, Syiah, sangat berbahaya. Dan juga secara umum orang-orang ahli bid'ah. Kemudian kita lanjutkan ayat 80 sampai dengan 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Mereka berkata, orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, kata mereka. Qul attakhadhtum, maka katakanlah, wahai Muhammad, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kalian ini berkata tentang Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, bala, bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, ashabun nar, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah ashabul jannah, nah, para penghuni jannah, surga, mereka kekal di dalamnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Dzakara af'alahumul qabihata, thumma dzakara ma'a hadza annahum yuzakkuna anfusahum wa yashhaduna laha bin najati min adzabillahi wal fawzi bi thawabihi wa annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah ay qalilah tu'addu bil asabi'i
fajama'u bainal isaati wal amni. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Disebutkan kemarin mereka menyelewengkan Alkitab, mereka berbuat kemunafikan, karena mengambil harta manusia dengan apa namanya kebatilan. Allah menyebutkan berbagai macam perbuatan buruk mereka ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasannya ternyata mereka yuzakuna anfusahum, menyucikan diri mereka sendiri. Jadi mereka menganggap, oh saya masih orang baik, mencucikan diri mereka sendiri. Yaitu mereka yashhadun. Nah, mereka bersaksi bahwasannya mereka akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah. Mereka akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan al-fauz karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan mereka melakukan perbuatan perbuatan keburukan. Namun mereka masih saja mensucikan diri mereka. Ya, demikian kata mereka, mereka akan mendapatkan najah keselamatan. Mereka akan mendapat al-fauz, ya kemenangan dan mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini menurut mereka dalam tazkiyah diri mereka sendiri. Hanya beberapa hari saja kalaupun diazab. Ya ini qalilah hanya sebentar. Bisa dihitung dengan jari jemari. Tu'addu bil asabi'. Nah, ini perbuatan orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Fajama'u bainal isa'ah wal am. Mereka menggabungkan antara perbuatan buruk dan juga merasa aman. Sudahlah berbuat buruk, dia pula merasa aman. Dan ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia berbuat kesalahan buruk, perbuatan buruk, nah, maka dia harus takut, al-khauf, takut akan azab Allah. Sehingga dia bertobat dan memperbaiki dirinya. Bukan seperti Yahudi ini. Walamma kana hadza mujarrada da'wa raddallahu ta'ala alaihim faqala qul lahum ya ayyuhar rasul attakhadtum indallahi ahda ay bil imani bihi wa bi rusulihi wa bi ta'atihi fahadzal wa'dul mujibu li najati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal am taquluna 'ala allahi ma la ta'lamun fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun ala ahadi hadzainil amrayn allazaini la thalitha lahuma imma an yakunu qad ittakhadhu indallahi ahda fatakunu da'wahum sahihah wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi. Na'am, kita terjemahkan dulu. Maka ketika bahwasannya ini hanya sekedar dakwah, pengakuan atau klaim, klaim semata. Ini hanya klaim belaka, yakni oh kita akan menang, kita akan selamat dari api neraka, kita tidak akan diazab, kalaupun diazab hanya sebentar saja. Nah, maka ketika ini hanya sekedar klaim-klaim dusta mereka, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian eh, mengambil janji, menerima janji dari Allah, yakni dengan beriman kepadanya, beriman kepada para rasul, dan yakni dengan ketaatan. Kalau memang demikian, ya pantas saja kalian berbicara seperti itu. Fahadzal wa'dul mujibu linajati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Kalau kalian mengambil janji yang seperti ini, nah, maka ini sudah pasti mengharuskan kalian mendapatkan keselamatan.
mendapatkan keselamatan bagi para pelakunya yang mengerjakan janji ini ya, dengan beriman kepada Allah, kepada para rasul, dengan ketaatan. Nah, maka akan pasti mendapat keselamatan. Tidak akan la yataghayyar wa la yatabaddal. Tidak akan diubah, tidak berubah. Nah, kalau kalian mengambil janji ini, iya betul, kalian klaim kalian itu betul. Yakni tidak akan mendapatkan azab, akan selamat. Nah, namun apakah benar demikian? Ataukah sebenarnya kalian ini hanya sekedar taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ya, kalian hanya sekedar berbicara, berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, demikian. Ya tentu saja yang kedua ini. Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawakkifatun. Tawaqqafa bahwa mutawakkifun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah, bahwasannya sidqa da'wahum, kalau klaim kalian itu benar, mutawakkifatun ala ahadi hadainil amrain. Itu akan bergantung pada salah satu dua perkara ini. Ya, kalau bukan yang at-takhatum indallah kalian beriman, berarti satunya kalian hanya eh, omong kosong. Demikian. La tsalitsa lahuma, tidak ada pilihan ketiga, tidak ada kemungkinan ketiga. Imma an yakunu qad ittakhadhu indallahi ahda, ya, antara dua hal. Yang pertama, jika mereka benar-benar mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki janji di sisi Allah, maka klaim mereka itu benar. Nah, mereka beriman, mereka melakukan ketaatan, maka benar klaim mereka akan selamat dari neraka, akan mendapatkan kemenangan, masuk jannah. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, an yakunu mutakawwilin, takawwala. Nah, hanya berdusta, takawwala, bohong-bohongan, tafa'ala. Kadang dipakai wazan tafa'ala untuk bohong-bohongan. Seperti tamarrodo. Aslinya sakit, namun ketika dimasukkan ke wazan tafa'ala menjadi pura-pura sakit. Tamarrodo. Ini kemungkinan yang kedua. Mutakawwilina alaihi fatakunu kadhibah. Fayakunu ablag li khizyihim wa adzabihim wa qad ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdan li takdzibihim katsiran minal anbiya hatta wasalat bihimul halu ila an qatalu ta'ifatan minhum. Wah. Walinukulihim an ta'atillahi wa naqdihimul mawathiqi fata'yinu bidzalika atau fata'ayyanu bidzalika annahum mutakawwilun mukhtalikun. Nah, ini sama artinya pura-pura bohong-bohong. Qailuna alaihi ma la ya'lamun wal qawlu alaihi bila ilma min a'zami wa bila ilmin min a'zamil muharramati wa ashna'il qabihati. Nah, klaim kalian ini hanya bergantung pada dua perkara. Kalau yang pertama, kalau kalian mengambil janji, ada memiliki janji di sisi Allah, maka klaim kalian benar. Namun jika kalian hanya berdusta dengan klaim-klaim tersebut, maka itu adalah klaim yang tidak benar, kadzibah. Fayakunu ablagh li ghisyihim wa adzabihim. Nah, sehingga itu akan menjadi kehinaan yang sangat dan juga azab bagi mereka. Dan waqad ulima sudah diketahui, sudah maklum.
bahwa atau min halim sudah diketahui dari keadaan mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini bahwa mereka tidak memiliki janji di sisi Allah. Nah, ini sudah diketahui karena mereka banyak sekali mendustakan para nabi. Takdzibihim katsiran minal anbiya. Nah, bagaimana mungkin mereka beriman kepada Allah, para rasulnya, mereka taat kepada Allah, para rasulnya, padahal keadaan mereka demikian, mendustakan banyak para nabi. Hatta wasolat sampai sampai keadaannya itu, nah, mereka membunuh sebagian sekelompok dari para nabi. Para nabi dibunuh sama mereka. Nah, jadi sudah diketahui bahwasannya yang kemungkinan pertama tadi tidak. In ittakhadtum indallah memiliki janji itu tidak ada. Ini karena sudah diketahui dari apa namanya sikap mereka yang mendustakan para nabi, bahkan dibunuh. Walinukulihim an ta'atillah wa naqdihim al-mawathiq. Ya, serta mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan juga membatalkan, melanggar perjanjian-perjanjian. Setelah kita baca, kemudian fata'ayyanu bidzalik, maka sudah pasti dengan hal tersebut bahwasannya mereka hanya sekedar berdusta, mukhtalikun, ikhtalaqa. Ya, mereka hanya mengada-ngada. Qailuna alaihi ma la ya'lamun. Mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan apa yang tidak mereka ketahui. Asal bicara. Dan perbuatan yang seperti ini, al-qaul alaihi bila ilmin, berbicara atas nama Allah. Nah, mengatakan sesuatu tentang Allah, bicara tentang Allah tanpa ilmu ini termasuk a'zamil muharramat. Ya, keharaman yang paling besar dan yang paling buruk. Nah, keburukan yang paling buruk. Haraman dosa yang paling besar. Demikian tafsir dari ayat 80. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari ayat 81 82 pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sikap-sikap Yahudi, ahli kitab, Nasrani, amin ya rabbal alamin, yang mana mereka sudah berbuat kejelekan, keburukan, kesalahan. Mereka merasa aman, bahkan mereka mengklaim bahwasannya mereka akan selamat. Kalaupun diadab hanya sebentar saja. Ini hanya sekedar klaim dusta mereka. Kalau mereka memang ada janji, yakni mereka melakukan ketaatan, mereka beriman. Nah, ya betul, kalian akan selamat. Namun ternyata mereka hanya mengucapkan sesuatu yang tidak mereka memiliki ilmu padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.